Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa dhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Keluarga besar mempelai pria dan keluarga besar mempelai wanita serta para hadirin semua saja yang kami hormati, wabil khusus kedua mempelai ini yang baru saja akad nikah, yaitu Mas Joko Rianto dengan Mbak Amalia Hasanah. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah itu mudah, setelah mobil itu saja terusnya sudah sahih. Tapi Mas Joko, Mbak Amalia, bagaimana kira-kira rumah tangganya itu ya mempunyai moto baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira di dunia ini rumah tangganya seperti surga, dan di akhirat semuanya kumpul di surganya Allah. Amin ya robbal. Hari ini kita pernikahan di Kelurahan Lojirejo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Semoga barokah semua. Amin ya robbal. Begini kedua mempelai. Dalam Al-Quran, wajah ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Nah, sering kita mendengar mawadah. Mawadah itu apa para jamaah? Mawadah itu seorang suami cinta kepada istri beda dengan cinta kepada harta benda. Contoh, suami cinta pada kendaraan boleh tiap bulan ganti. Hari ini beli kendaraan merek A boleh, bulan depan merek B. Tapi kepada istri nggak boleh ganti tiap bulan, Mas. Betul begitu? Itu namanya mawaddatan. Sebaliknya seorang istri juga cinta kepada suami beda dengan cinta kepada harta benda. Seorang istri cinta sama baju boleh tiap minggu ganti, hari ini warna putih, boleh minggu depan warnanya hitam. Tapi suami nggak boleh ganti-ganti tiap minggu, ya Mbak Amalia? Iya. Apa? Cintanya cinta mati. Begitu. Setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab apa para jamaah? Ada rumah tangga di dunianya kumpul, tapi akhiratnya pisah. Siapa? Rumah tangganya Fir'aun. Ini namanya nggak mawadah. Ratu Asianya rajin ibadah, tapi Fir'aunnya tidak mau ibadah. Di dunia sama, akhirat bisa. Ratu Asia ke surga, Fir'aun ke neraka. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya ke neraka. Rumah tangganya Nabi Lut. Ini istrinya Nabi ke neraka. Karena apa? Malas ibadah. Nabi Lutnya ke surga. Ada lagi yang anaknya ke surga, bapaknya ke neraka. Rumah tangganya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahimnya ke surga, bapaknya Azar pembuat patung yang neraka. Dan satu lagi, ada lagi yang bapaknya ke surga, anaknya ke neraka. Rumah tangganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuhnya ahli ibadah, tapi anaknya kan hanya malas. Tapi rumah tangga kan yang Nabi Muhammad semuanya ke surga semua. Ya, suaminya, istrinya, anak, orang tua. Semoga keluarga Mas Joko dengan Ibu Mbak Amalia semuanya ke surga. Yang hadir semua termasuk surga semua. Amin ya robbal. Itu namanya mawaddatan. Nah, bagaimana kira-kira ke surga semua? Nah ini bagaimananya ini. Maka mawaddatan warahmatan, harus mendapat rahmat Allah. Bagaimana caranya para hadirin yang dimuliakan Allah? Rasulullah itu rumahnya kecil. Yang pernah ziaratul haramain, ziarah ke tanah suci Mekah Madinah, baik umroh haji. Itu di Madinah Rasulullah rumahnya kecil. Sarapannya tadi air Zam-Zam, masih hebat sarapannya orang gemolong, betul? Apa pagi-pagi itu? Bikin apa? Wah, luar biasa itu. Ya, tidurnya di telapak korma. Bagaimana rahasianya? Tapi mempunyai moto baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan nggak mampu, Rasulullah sederhana Mas Joko. Tapi kita dengar ada orang yang punya mobil mengkilat, rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, suami istri cantik memikat, bajunya burkan. Tapi tiap hari kiamat, karena apa? Tidak dapat rahmat Allah. Betul begitu? Bagaimana caranya? Ada 3 dalam Al-Quran. Jadi kalau Mas Joko, Mbak Amalia pengen rumah tangganya ke surga dunia akhirat, laksanakan 3. 1, Rasulullah melaksanakan mu'asyarah bil ma'ruf wa asiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Mu'asyarah, suami menggauli istri dengan akhlak yang baik, istri menggauli suami dengan akhlak yang baik. Bagaimana penjabarannya? Mas Joko, setelah nikah ini yang ada di hati Mas Joko, wanita paling cantik dunia akhirat cuma 1, Mbak Amalia. Betul begitu? Yang lain jangan dipandang-pandang lagi. Sebaliknya ya Mbak Amalia, Gatot Kaca bukan Saku Arjunaku. Yang paling ganteng seluruh dunia akhirat cuma 1, Mas Jo. Mas Jo. Betul begitu? Itu namanya menggauli baik, jangan lirik-lirik yang lain. Kalau dulu boleh. Betul begitu? Nah itu ya, itu seperti itu ya. Yang kedua, masih menggauli dengan baik. Dalam Al-Quran sangat indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Jadi Allah mentamsilkan indah sekali seperti pakaian. Apa maksudnya? Kami pakai pakaian menutup aurat. Kekurangan suami jangan dibuka-buka oleh istri, apalagi di medsos. Kekurangan istri jangan dibuka oleh suami. Contoh, ada ibu-ibu yang muji suami ibu ganteng banget, alhamdulillah. Betul begitu? Jangan dibilang-bilang ganteng seganteng gak ada tenaganya, jangan dibilang. Tutup off the record. Ada ibu-ibu yang begitu di sini? Nggak ada. Siapa dulu menolong dilawan, kan begitu. Sebaliknya suami sama istri jangan suka merendahkan. Tutup kalau kekurangan. Ada yang datang ke saya, Assalamualaikum Mbak Kiai, katanya ada apa? Istri saya nggak bekerja, di rumah saja. Jangan suka merendahkan istri. Dengarkan semua ini penting. Walaupun istri di rumah saja kerjanya berat, betul? Nyuci pakaian is, nyapu lantai is, yang masak is, luar biasa. Coba kalau cari pembantu rumah tangga, bayarnya berapa itu? Betul? Maka jangan sok merendahkan walaupun di rumah saja. Yang kedua, yang hamil istri, betul? Kalau bapak enak menghamili, betul?
istri lagi. Coba antara hidup dan mati itu para bapak harus tahu istri itu. Yang kedua, yang melahirkan istri, betul? Bapak enak dilahirkan. Yang ketiga, yang menyusui istri, betul? Bapak enak nyusu, betul begitu? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu penting saya sampaikan supaya suami ngerti, jangan juga merendahkan walaupun di rumah saja kerjanya berat, betul? Gauli, jangan cok buka-buka kekurangan istri, jangan cok buka kekurangan suami, walaupun di medsos, jangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau makruf Rasulullah itu, kalau bicara yang bagus-bagus lah cukup. Mbak mana yang bagus-bagus. Kalau nggak bisa bicara bagus, awliyaskut lebih baik diam. Itu Rasulullah begitu. Jadi jangan sok kita bicara yang menyakitkan hati, apalagi wanita. Wanita itu hati-hati Mas Joko, perasaannya halus, rambutnya halus, kulitnya, termasuk makhluk hati-hati, makhluk halus. Iya, jangan sampai bicara kasar, nanti kalau hatinya sakit bahaya, betul? Nah itu ya, hati-hati bicara kayak Rasulullah manggil istri Siti Khadijah, ta'ali ya habibi, sini dong sayangku, macem-macem. Ya, sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, ta'ali ya Khumairah, sini istriku yang kemarin bak buat 5, mantap. Panggilnya begitu, papa mama, jangan Mel, sini Mel, ada apa Jok, jangan. Papa mama, ya waduh, keren itu, ya adindaku, ada apa, kayak kakandaku, pokoknya panggil yang indah-indah. Ya, jadi jangan manggil yang tidak baik, karena wanita perasaannya halus. Yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan yang baik-baik. Ini inti. Kalau rumah tangganya pengen bahagia, rezekinya tidak kekurangan, mengalir terus, ya jadi orang kaya raya. Ini yang ketiga ini, perintahkan yang baik-baik. Pertama, tolong ananda berdua ini, ya usahakan sholat awal waktu berjamaah. Abdul Akmal as-sholah ala waktiha, kata Rasulullah SAW. Paling top-topnya amal itu sholat awal waktu berjamaah. Kalau kitanya sholat awal waktu berjamaah, la yusibuhu fakrun di dunia, tidak akan fakir di dunia, walaupun tokin tapi rezeki akan mengalir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi sholat qobliyah subuh ini penting sekali. Ya, orang yang qobliyah subuh pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Terus subuhnya berjamaah, fi dimatilah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, rezekinya hari itu ditanggung oleh Allah. Kalau wafat hari itu wafatnya husnul khatimah. Jadi waktu pengantin baru ya, subuh berjamaah. Siap? Sallallahu Nabi Muhammad. Itu yang pertama, jangan tinggalkan ya. Jadi sholat awal waktu berjamaah sekuat tenaga. Kemudian yang kedua ya, birrul walidain, bahagiakan, muliakan, hormati orang tua. Ini penting. Bagi ada ibu ya, hormati ibu. Ya. Kenapa? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tolong pesan ini, bahagiakan, muliakan ibu. Ibu siapa namanya? Iya, dimuliakan ibu. Karena apa? Orang tua itu senang dalam 4 macam ini. Satu, ketika melahirkan para bapak ibu, hamil 9 bulan, ya tidak terasa ketika lahir anaknya sehat, lupa 9 bulan itu. Betul ibu begitu? Luar biasa nikmatnya. Maka anak-anak yang masih berani sama orang tua menyakiti orang tua, besok belajar hamil. Bagaimana caranya? Ambil batu 3, diikat dengan kain, boleh jalan-jalan 2 hari saja gak bakal kuat. Betul begitu? Sallallahu Nabi Muhammad. Maka orang tua. Yang kedua, ketika pendidikannya selesai, ibu bapak alhamdulillah saya kuliah udah selesai, sudah sarjana, lupa biaya puluhan ratusan juta itu. Betul? Kalau senang, maka yang masih pendidikan ini pun dan jangan sampai gagal di tengah jalan.
Ya, pendidikan orang tua sedang berapapun biayanya, lupa itu orang tua. Yang ketiga, ketika punya pasangan, ini Mas Joko dan Ibu Malimah, Ibu alhamdulillah sama pasangan hidup. Oh, orang tua senang Mas Joko ini Bang, senang orang tua. Berapapun biaya bikin ini nggak terasa karena senang. Dan yang terakhir, ketika rumah tangganya bahagia, maka tolong Mas Sulaiman yang bahagia, jangan cok cerita yang kurang baik sama ibu ya. Bagaimana ya istrimu alhamdulillah soleh, alhamdulillah suami soleh, jangan cok cerita. Ya, pokoknya sekali lagi ya, berdua ini kalau ada yang nanya, ceritakan yang baik-baik saja. Siap? Itu saja barangkali ya, nggak panjang lebar. Mudah-mudahan sampaikan ini bermanfaat ya untuk bekal keduanya. Satu, gauli dengan baik. Dua, ucapan yang baik-baik. Yang ketiga, perintah Allah nomor satukan, dan hormati, bahagiakan, muliakan orang tua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Marilah para hadirin yang dimuliakan Allah, kita mohon pada Allah SWT dengan yang khusyuk, yang ikhlas. Apalagi ini pas turunnya hujan, nggak usah menyesal, sebab kata salafus saleh, min alamati ibadati doa nuzulul matar ilal amal. Tanda-tanda diterimanya amal kita ini turunnya hujan di waktu amal. Ini lagi akad nikah, turunnya hujan, semoga diterima amalnya. Jadi nggak usah menyesal, bukan mendang. Insya Allah diijabah, rumah tangganya bahagia, amin. Semua tundukkan kepala, pejamkan mata, buka mata hati. Allah Jalla sedang melihat kita, dan di sini malaikat perlu mengamini doa kita. Mohon yang khusus semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, 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 ya Rahman ya Rahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, pada hari ini kami hadir ke sini untuk ikut menyaksikan akad nikah Mas Joko dengan Mbak Amelia. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, pernikahan ini pernikahan yang barokah. Jadikan setiap laki-laki ya Allah seorang muslim yang saleh ya Allah, yang tidak mengkhianati rumah tangganya, yang rajin bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan barokah ya Allah, yang bisa menjadi contoh rumah tangganya ya Allah, dan mengantarkan keluarganya menuju surga Jannatun Na'im. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap muslimah istri yang salihah ya Allah, yang mustajabah doa-doanya, tidak mengkhianati rumah tangganya ya Allah, dan bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, kami mohon ya Allah, semoga perkumpulan ini bukan hanya di dunia ini ya Allah, semoga perkumpulan ini kami hadir ke sini yang kami dambakan hanya ridho-Mu, dan kami dambakan hanya ampunan-Mu. Semoga ya Allah perkumpulan ini sebagai muqaddimah awal dari perkumpulan kami kelak di surga, rombongan orang berbolong ini ya Allah, rombongan menuju surga dengan rahmat-Mu dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.